Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Di perdagangan kemarin tanggal 25 kita dapat beberapa data penting, salah satunya adalah new home sales atau penjualan rumah baru untuk Amerika Serikat, di mana trennya mengalami peningkatan. Dari sebelumnya di 676.000, saat ini naik menjadi 759.000, dan kemarin juga dapat data soal crude oil inventory di mana trennya dari minus 4,49 juta menjadi 1,37 juta, teman-teman. Ini trennya mengalami peningkatan. Dini hari tadi ya, tanggal 26 Oktober hari ini, teman-teman. Dini harinya itu ada Fed Chairman Jerome Powell yang speech dalam sebuah acara rapat ya dengan anggota dewan yang lain, rapat terbuka mengenai peraturan akhir untuk merevisi peraturan penetapan undang-undang reinvestasi komunitas. Jadi Jerome Powell dan anggota Fed yang lain itu berkumpul dan juga berdiskusi gimana kira-kira rancangan yang akan mereka lakukan untuk peraturan perundang-undangan ke depannya. Di perdagangan hari ini juga itu akan ada data ataupun pidato dari beberapa member European Central Bank, termasuk juga akan ada soal interest rate decision atau keputusan perihal suku bunga di Uni Eropa. Dari posisi sekarang suku bunga di Uni Eropa ada di poin 4,5% dan diprediksi bakalan tetap bertahan di level tersebut. Dari mata uang interest rate yang ada di Uni Eropa ini masih kalah jauh ya sama interest rate yang ada di Amerika. Amerika aja sekarang ada di 5,5. Uni Eropa untuk mata uang euro masih di poin 4,5. Jadi masih kalah 1% lagi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari data hari ini juga akan ada data soal GDP untuk Amerika Serikat, Gross Domestic Product. Kemudian juga ada data soal good trade balance, lalu ada initial jobless claim, dan beberapa member yang akan speech, beberapa member Fed yang akan speech, teman-teman. Jadi overall mungkin hari ini bakalan cukup volatile lagi, jadi waspada buat teman-teman. Kemudian besok akan ada data soal PCE. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market kriptonya. Kemarin itu ada rumor soal Bitcoin ETF dari BlackRock yang sempat menghilang dari data DTCC atau lembaga clearingnya Amerika Serikat. Nah, kemudian setelah video analisa pagi kemarin kita upload, ternyata ada news pembaruan nih, di mana BlackRock Bitcoin ETF kembali muncul dari data DTCC. Jadi ini memberikan kita kebingungan ya teman-teman, bikin kita bingung. Ini sebenarnya datanya dihapus atau seperti apa, kenapa tiba-tiba menghilang dalam beberapa jam terus tiba-tiba muncul lagi. Dan ini sontak memberikan efek ya market kembali rally teman-teman. Jadi benar-benar dipakai permainan nih data dari BlackRock ETF ini. Dan karena sudah kembali ya berarti publik kembali menerka-nerka bahwa di depan mata ETF Bitcoin ini akan mendapatkan approval karena sekarang aja dia sudah terdaftar di lembaga clearingnya ya. Jadi sebuah good news. Kemarin pun juga ada rumor perihal salah satu ETF dari ARK Invest yang konon katanya sudah terdaftar di data DTCC. Jadi ARK Invest adalah perusahaan hedge fund milik Cathie Wood yang juga sama-sama menawarkan ETF Bitcoin sama seperti BlackRock. Nah, kabarnya sudah ada nih teman-teman. Mungkin mungkin salah satu dari sini ya teman-teman. Namun ternyata data ini dibantah, rumor tersebut dibantah, di mana yang sebenarnya terjadi dari data tersebut itu bukan merupakan data dari ataupun data yang dikeluarkan oleh ARK Invest. Jadi produk yang ditawarkan ETF dari ARK Invest ini bukanlah Bitcoin ETF. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Kemudian kemarin itu ada persiapan atau prepare yang dilakukan oleh Polygon Matic. Matic itu akan segera melakukan migrasi token dari token yang sekarang namanya Matic akan berubah menjadi POL. Polygon luncurkan kontrak token POL di Ethereum untuk menggantikan Matic.
tim mengintegrasikan kontrak token pool ke jaringan Ethereum, membuka jalan baginya untuk menggantikan Matic di masa depan. Jadi ini akan terjadi secara bertahap, di mana kontraknya sedang di-prepare untuk benar-benar melakukan migrasi token ke depannya. Lalu ada rumor juga nih soal FTX yang sekarang sedang melakukan negosiasi bersama three bidders untuk merestart atau untuk merecover kembali exchange yang sudah pernah bangkrut. Exchange yang sudah bangkrut kembali coba dihidupkan, yaitu FTX. Mereka sedang mencoba untuk menggalang dana juga untuk prepare gimana caranya supaya FTX ini bisa kembali recover. Tentunya dengan pendiri-pendiri yang baru, teman-teman. Ya, itu rumornya. Kemudian juga ada Gary Gensler yang dikabarkan itu enggan banget untuk memberikan komentarnya terkait ETF Bitcoin. Gary Gensler tidak akan mengatakan apa selanjutnya dengan ETF Bitcoin setelah kerugian Grayscale. Ketua badan tersebut juga menolak memberikan indikasi mengenai waktu dan juga permohonan pemesanan yang mungkin dipertimbangkan. Jadi pada intinya Gary Gensler tutup mulut untuk posisi sekarang, apakah ETF bakalan di-approve atau enggak, no comment teman-teman, dan tentunya ini akan memberikan spekulasi ke market juga, menerka-nerka marketnya ini kira-kira bakalan di-approve atau bagaimana. Karena kalau kita lihat dari sikap dari Gary Gensler sendiri, sepertinya sih nggak terlalu happy dengan adanya peluncuran ETF Bitcoin. Ya, kita lihat kasus ini bergulir kemana ke depannya. Jadi itu ya, dari Fed sendiri lagi meeting atau masih dalam posisi meeting juga per video ini dibuat. Jadi tentang keputusan, decision kita masih belum dapat. Mungkin di video besok kita akan bahas juga teman-teman. So don't forget to subscribe ya. Lanjut, ini ada indikasi the Fed about to make next move teman-teman. Ini soal quote dari 8 anggota dari Fed termasuk Jerome Powell di dalamnya terkait dengan kesempatan mereka mengomentari gimana kondisi dari perekonomian. Overall, kita dapat Fed President Philadelphia Patrick Harker yang bicara pada bulan Oktober kemarin, di mana Patrick Harker sendiri melihat ya bahwa kondisi sekarang ini perekonomian itu masih cenderung gitu-gitu aja. Jadi dari data-data juga menunjukkan ya so far masih cenderung bertahan teman-teman, bertahan untuk rate-nya, di mana data perekonomian menunjukkan tren yang masih terbilang oke, teman-teman, dan juga tidak terlalu banyak perubahan. Kemudian dari Jerome Powell sendiri juga melihat bahwa posisi sekarang ini kondisinya itu belum banyak berubah, inflasi masih cukup tinggi, dan kedepannya kebijakan moneter itu akan tetap ditentukan oleh data-data yang mereka dapatkan. Dari Presiden Atalanta Raphael Bostic juga memberikan komentar yang sama. Mereka masih stick pada target yaitu di kisaran 2% untuk tingkat inflasi dari Amerika Serikat. Jadi masih hawkish. Kemudian juga kembali komentar dari Jerome Powell di pidatonya di tanggal 19 Oktober perihal kalau kondisi sekarang itu dibantu sama bond yield. Jadi kenaikan yield dari obligasi baik yang jangka pendek, jangka panjang itu memberikan impact positif terhadap inflasi, di mana banyak akhirnya investor yang beralih yang sebelumnya invest di market high risk seperti saham itu berpindah ke market obligasi yang memberikan return yang cukup gede juga, sehingga itu menarik para investor dan ini membantu sekali untuk menurunkan inflasi. Kemudian juga ada main policy Fed Presidents dari Kaskari juga kurang lebih memberikan ekspektasi yang cukup sama terhadap kondisi perekonomian saat ini. Dari Dallas Fed President, dari Lori Logan itu memberikan komentarnya terkait untuk keputusan suku bunga ke depannya itu akan kemungkinan lebih tinggi, sehingga kebutuhan untuk menaikkan suku bunga itu mungkin akan cenderung berkurang. Maksudnya adalah dalam posisi jangka panjang, premi berjangka itu udah mengalami kenaikan yield ya, sehingga kenaikan suku bunga itu mungkin akan dipertimbangkan banget teman-teman. Kemungkinannya akan cenderung kecil. Jadi salah satu member FOMC dari Dallas ini sudah mulai dovish teman-teman. Kemudian juga Christopher Waller juga kurang lebih memberikan komentarnya terkait dengan kondisi perekonomian saat ini, di mana dia hanya mengingatkan nih target mereka masih inflasi 2% dan tentunya beberapa pertimbangan seperti kondisi dari laporan inflasi, kemudian labor market seperti apa itu juga akan menjadi pertimbangannya.
Ya, kita akan lihat aja seperti apa decision daripada anggota Fed. Tapi overall, menurut saya pribadi, Fed ini sudah berada dalam puncak suku bunganya. Jadi kemungkinan yield obligasi itu masih bisa naik. Tapi sepertinya sih interest rate akan tetap dipertahankan di kisaran 5,5%. Hopefully seperti itu ya. Dan market kripto sudah merespon tren yang sangat-sangat positif, di mana pergerakan dari Bitcoin udah rilis bahkan bisa menembus sampai 35.000. Di perdagangan kemarin indeks dolar kembali menguat teman-teman karena beberapa data ekonomi yang muncul ya, itu memberikan impact terhadap kenaikan dari dolar, kembali balik ke poin 106,5. Di perdagangan kemarin juga emas masih cenderung strong teman-teman, kemudian S&P 500 benar-benar tertekan, jadi saham Amerika Serikat ini dibuat turun lagi teman-teman, dibuat turun karena kondisi perekonomian yang kurang begitu positif. Kemarin juga dari beberapa data menunjukkan bahwa pasar saham beberapa bank besar itu rontok ya. Kemarin aku udah post juga di komunitas Telegram. Ini teman-teman ada Citigroup, kemudian Morgan Stanley, terus juga ada Goldman Sachs dan juga Bank of America Corporation itu sudah mengalami penurunan bervariasi dari 13% sampai 23% secara year to date. Jadi bisa dibilang bank-bank di sana lagi rontok, kemudian beberapa saham teknologi seperti Google juga di perdagangan kemarin rontok juga teman-teman. Jadi parah banget kondisinya untuk sekarang ini, dan ya artinya adalah investor mencari mencari penitipan uang yang aman karena di saham udah nggak aman, longsor semua. Pilihannya ya cuma di dolar, masih bertahan di dolar dengan kemungkinan kenaikan yang kecil, atau beralih ke emas ataupun Bitcoin yang sudah mengalami kenaikan karena memang isu dari dunia saat ini ya, ada perang, ada resesi, ada kebangkrutan, ada juga bank run dari China. Jadi investor sekarang panik untuk nyimpan dana mereka di mana. Ya, Bitcoin bisa dibilang menjadi salah satu alternatif. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu itu ternyata mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Bitcoin sudah breakout dari ascending channel-nya, rally terus sampai 25.000 dengan posisi volume perdagangan yang naik, ditambah smart money yang juga tetap meningkat. Sebenarnya sih di perdagangan kemarin kita expect ya kalau Bitcoin ini bikin koreksi dulu. Karena kalau kita lihat dari news kemarin ada rumor soal dihapusnya ETF dari BlackRock ini dari data di TCC. Dan ternyata news tersebut langsung dibalikan lagi dan ternyata nggak dihapus teman-teman. Cuma hilang sementara aja. Dan ya Bitcoin kembali rally lagi ke 35.000. Dan kalau kita lihat sih dari pergerakan hari ini masih sangat-sangat strong, smart money masih benar-benar aktif di market dan sangat antusias ya. BTC Dominance juga mengalami tren kenaikan teman-teman, dan ini tentunya bikin hanya beberapa altcoin aja yang mendapatkan momentum untuk naik. Ada GRT naik kemarin lumayan signifikan, Kaspa justru malah mengalami koreksi, Solana juga naik lumayan 6%, terus juga ada Launch, ini koin-koin micin udah mulai naik lagi, Cardano nggak seberapa, Habar juga nggak seberapa, jadi hanya beberapa altcoin saja yang dapat momentum untuk kenaikan. Untuk sekarang sih saya rasa Bitcoin masih tetap strong teman-teman. Kita akan lihat ya data besok itu ada data soal PCE, data inflasi yang sangat-sangat penting menurut saya untuk kita lihat. Menurut saya sih untuk posisi sekarang ini adalah fase-fase di mana banyak investor yang mungkin akan mengambil opsional untuk melakukan penjualan. Kenapa? Pertimbangan saya adalah dia menanti data PCE. Kalau nanti datanya bagus, bisa jadi akan ditendang balik lagi. Kalaupun datanya jelek, atau The Fed memberikan komentar yang hawkish, nah itu bisa jadi aksi taking profit bisa dilakukan. Jadi untuk posisi sekarang mungkin Bitcoin nggak akan bergerak terlalu jauh ya, dari range 35.000 sampai 34.000, mungkin lagi nunggu beberapa data juga. Dan ya indikator dari RSI juga sudah menunjukkan level yang jenuh untuk naik lagi. So dari pertimbangan tersebut saya rasa untuk posisi Bitcoin sekarang kemungkinan bakalan masuk ke fase koreksi, tinggal koreksinya ini bakalan flat atau koreksinya justru malah menurun. Nah itu terbuka banget peluangnya untuk dua hal tersebut bisa terjadi. Ya paling gitu sih teman-teman, saya rasa lagi nunggu data, dan juga aksi taking profit mungkin berpeluang dilakukan juga karena investor juga mungkin udah merasa cuan karena Bitcoin dan lumayan naik signifikan. Untuk sekarang sih level supportnya ada di kisaran level 31.000 dan sampai 30 ribuan. Jadi kisaran range tersebut level-level yang cukup
strong, menjadi level support untuk pergerakan dari Bitcoin. Overall sih Bitcoin bakalan uptrend kalau kita lihat dari polanya ya. Semoga aja memang Fed mulai dovish ya, mulai melunak dan membicarakan soal pivot, itu akan menjadi sentimen yang positif banget buat market. Jadi gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita di Telegram. Di sini kita selalu update informasi terbaru soal dunia kripto, dan juga kalau ada komentar-komentar atau analisa lain, kita juga bisa sharing di sini. Jadi buat yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.